Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita dilanjutkan dengan adegan di pagi hari. Saat Lord berangkat ke kampus, dia dihampiri oleh Mustang dari Departemen Intelijen Militer. Mustang menyapa Lord, "Pagi Lord, ini adalah hari yang baik." Akan tetapi, sapaan Mustang tidak digubris oleh Lord dan langsung melewatinya begitu saja. Baik apanya? Selama bertemu dengan Departemen Intelijen Militer, sama sekali bukan hari yang baik, kata Lord dalam hati. Namun Mustang langsung menghalangi jalan Lord. "Lord, aku adalah Mustang dari Departemen Intelijen Militer. Tolong kerjasamamu dalam penyelidikan." Mendapati dirinya dihalangi, Lord berbalik dan bertanya dengan nada tinggi, "Apa yang kau inginkan dariku?" Sembari tetap menghalangi jalan Lord, Mustang bertanya dengan nada intimidasi, "Siapa pria yang menjemputmu malam itu?" Lord menjawab, "Jika itu adalah sopirnya." Dalam pikiran Lord, apa maksud Mustang ini? Apakah dia mendengar suara Stephen dan ingin menuntutnya atas penjualan senjata? Pikirnya dengan waspada. Mustang menanggapi, "Aku mau semua informasi tentangnya." Namun Lord menolak, "Aku adalah warga biasa, dan menyebarkan informasi orang lain merupakan pelanggaran privasi. Mengerti tidak?" Mustang mengatakan, "Malam itu, ada orang di dalam mobil yang menggunakan pistol menyerang kendaraan militer kami. Tolong bekerja sama dalam penyelidikan." Lord yang tidak ingin melibatkan Stephen, dia mengatakan jika itu adalah dirinya. Mendengar pernyataan Lord, Mustang berkata, "Kalau begitu, kau tidak mempunyai wewenang untuk menggunakan pistol dan peluru sesuka hati. Sekarang, kami akan menangkapmu. Tolong kerjasamanya." Setelah mendengar Mustang ingin menangkapnya, Lord mengambil lencana dari tasnya, lalu memperlihatkannya kepada Mustang. "Lihat tidak, lisensi senjata level S. Meskipun aku membommu dengan bazooka, kau juga tidak bisa apa-apa," kata Lord dengan nada tinggi. Melihat itu, Mustang pun terkejut dan bercucuran keringat. Tidak tahu saja dia guys, kalau Lord itu merupakan agen nomor 1 dunia. Oke lanjut. Setelah itu, Lord pun pergi meninggalkan Mustang dengan perasaan marah yang menggebu-gebu. Adapun Mustang, dia hanya bisa membiarkannya karena dia tidak memiliki kuasa. "Aku tidak akan menyerah. Selama bos komandan masih berada di sini, aku pasti punya kesempatan untuk bertemu," gumamnya dalam hati. Adegan kemudian berpindah di kantin. Tampak mahasiswa laki-laki sedang berbicara saat melihat Lord dan Shirley. "Cepat lihat, itu Laura, yang katanya merupakan murid dengan nilai tertinggi ujian masuk PTN dan menolak Profesor Jaya. Aku umumkan, mulai sekarang, Lord adalah dewiku. Jika kau adalah temanku, tolong pilih dia." Temannya yang berambut hijau bertanya tentang memilih apa. Temannya pun menjelaskan, "Bro, kau sama sekali tidak peduli dengan pemilihan primadona baru. Pantas saja kau selalu lajang." Mendengar ajakan temannya, si rambut hijau pun tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Shirley yang mendengar pembicaraan mereka. Dia lalu membuka ponselnya. "Lord, lihatlah, kau benar-benar terdaftar sebagai kandidat. Ternyata Kaneta adalah nomor 1. Apa-apaan ini? Apakah pria laki-laki buta?" Jelas-jelas dia bersikap licik dengan memakai rias tipis, tapi masih berani mengatakan itu kecantikan alami, dasar pelacur. Ucapnya dengan nada jengkel. Akan tetapi, Lord sama sekali tidak peduli. "Apa hubungannya denganku? Meskipun menjadi kandidat, aku tetap menggunakan foto buram untuk menunjukkan diri." Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai makan di kantin, Lord dan Shirley pun berjalan ke arah kelas dan berpapasan dengan saudara Lord si rambut merah. Dengan kesalnya, si rambut merah berkata dengan nada tinggi, "Apakah kau tidak melihat jalan?" Lord menanggapi, "Orang bijak tidak akan menghalangi jalan." Si rambut merah pun kesal. "Beginikah caramu menindas Kaneta? Jangan kira Profesor Jaya memilihmu karena eksperimenmu lebih bagus dari Kaneta. Mungkin saja ada sesuatu yang tersembunyi," katanya dengan berasap-asap di kepalanya. Scene lalu berpindah di ruangan kelas. Tampak Lord melihat ponselnya yang berbunyi. Saat Lord membuka ponselnya, ada sebuah pesan dari Profesor Jaya. "Dick, kau di mana? Aku sudah menerima buah-buahan dari guru.
ada satu untukmu. Lor pun membalas, aku berada di gedung nomor 3, tunggulah di bawah. Beberapa saat kemudian, terlihat Lor telah turun untuk menghampiri Profesor Jaya. Namun tiba-tiba, dia disenggol oleh Kaneta. Kaneta dengan sikap tidak tahu malunya, langsung menghampiri Profesor Jaya. Halo Profesor Jaya, aku adalah Kaneta Mahoto dari kelas 3 Departemen Farmasi. Aku sangat mengagumi Anda dan berharap ada kesempatan untuk belajar dengan Anda. Aku juga melakukan penelitian obat pada gen. Ini adalah tesis dan hasil penelitian saya. Aku harap Anda dapat memberi masukan. Saat Profesor Jaya melihat hasil penelitian Kaneta, dia berkomentar, bagus, arah penelitian dan prinsipnya mirip denganku. Namun, bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa itu pertama kalinya kau melakukan ekstraksi tanaman? Kau bisa melakukan penelitian sejauh ini hanya dalam 1 minggu. Kaneta berasalan. Itu bukan pertama kalinya aku melakukan eksperimen. Aku terlalu senang melihat Anda saat itu. Jati tidak mendengar kata-kata Anda dengan jelas. Setelah mendengar itu, Profesor Jaya menilai, gadis ini sangat pintar, juga memiliki prinsip yang cocok denganku, dan memiliki warisan keluarga. Dia juga kandidat yang bagus. Setelah dia memikirkan itu, dia kemudian bertanya kepada Lor, menurutku, gadis ini juga bagus. Bagaimana menurutmu? Sembari melihat-lihat penelitian Kaneta, Lor menjawab, dia sudah sering mendengar dan melihat sejak kecil. Memiliki kecerdasan seperti ini juga merupakan seorang jenius. Profesor Jaya pun antusias setelah mendengar penilaian Lor. Menurutmu, apakah aku harus menerimanya sebagai murid? Mendengar itu, membuat Kaneta cukup terkejut. Profesor Jaya menyuruh Loro membuat keputusan. Jika dari awal tahu si Jalang ini begitu penting di mata Profesor Jaya, aku seharusnya menyuruh ibu untuk memaksanya, katanya dalam hati. Lord pun menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Jika aku adalah dirimu, aku tidak akan menerimanya. Karena dia tidak bermoral dan berbohong bahwa baru pertama kali melakukan eksperimen. Apakah ini adil bagi murid lainnya? Aku mungkin tidak memiliki hak untuk mengomentari sikapmu terhadap akademis. Tapi aku tahu jelas sikapmu sebagai manusia. Membuat perselisihan, mencelakai orang, menghasut orang. Bukankah kau sering melakukan itu? Mendengar semua penilaian Lord, sontak Kaneta terkejut. Awalnya kukira Lord tidak berbeda dengan ibu dan putra-putra keluarga Mahoto. Sama-sama bodohnya. Tidak disangka, dia ternyata melihatnya dengan sangat jelas. Katanya dalam hati. Setelah berpikir seperti itu, dia lalu berkata, Kakak, aku tahu kau takut kepopuleranku mengalahkanmu. Tapi kenapa kau memfitnahku seperti ini? Mendengar itu, Profesor Jaya pun bertanya kepada Lor. Jati, maksudnya, kau cemburu dengannya? Lor menjawab, sama sekali tidak pantas. Profesor Jaya pun berpikir, siapa itu adik junior? Tetua di sekitarnya adalah pemimpin di bidang medis. Dia cemburu, lelucon macam apa itu? Setelah memikirkan hal itu, dia lalu mengembalikan hasil penelitian Kaneta. Jika mau melakukan penelitian akademis, pertama-tama kita harus memiliki hati yang baik. Kau belum menjadi muridku, tapi sudah membuat perselisihan. Meskipun kau memiliki pemahaman keterampilan medis yang tinggi, aku juga tidak berani menerimamu. Setelah mendengar penolakan Profesor Jaya, tatapan mata Kaneta pun menjadi gelap. Aku bersusah payah untuk mengetahui arah penelitian dan temperamen Profesor Jaya, lalu membayar orang untuk menuliskan tesis dengan harga tinggi. Tapi Lor malah menghalangi jalanku hanya dengan beberapa kata saja. Atas dasar apa? Pikirnya dengan perasaan sangat kesal. Adegan berpindah di asrama murid. Terlihat Kaneta sedang menelpon ibu kandungnya. Ibu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Si Jalang Lor sungguh menyebalkan. Bantu aku untuk membunuhnya. Ibu Kaneta tersenyum, membunuhnya harus secara mental dan psikologis. Jika kau benar-benar emosi, mintalah ibu dan putra keluarga Mahoto untuk menghadapinya. Jika mereka yang melakukannya, aku tidak percaya dia akan hidup dengan baik. Dengan senyuman kelisikan, Kaneta mengatakan, benar, aku akan membuatnya tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kasih sayang dari ibu dan kakak kandungnya. Cerita lalu berpindah di keluarga Mahoto. Terlihat keluarga itu sedang duduk untuk makan.
Kaneta pun memulai aksinya dengan berpura-pura sedih. Alangkah baiknya jika kakak ada di rumah. Jarang-jarang sekeluarga kumpul dan makan bersama. Brandon bertanya, kenapa kau tiba-tiba menyebutnya? Si rambut merah juga ikut menimpali. Orang seperti ini tidak tahu mana yang baik dan buruk. Meskipun kau mempedulikannya, dia tidak akan menghargainya. Ibu Merese juga berkata, ada apa ini? Apakah ada yang mengganggumu? Kembali si rambut merah berkata dengan nada tinggi. Ini karena Lor menghalangi Profesor Jaya untuk menerima Kaneta sebagai muridnya. Mendengar itu, Ibu Meresa pun ikut marah. Atas dasar apa dia yang seorang gadis desa mendapatkan pujian dari Profesor Jaya? Kaneta, kau jangan takut. Aku akan ke sekolah dan membantumu besok. Setelah semua itu, si rambut kuning ikut berbicara. Kalian jangan lupa, Lor adalah murid dengan nilai tertinggi ujian masuk PTN. Jika masalah ini menjadi besar, itu tidak akan menguntungkan bagi keluarga Mahoto dan perusahaan farmasi harapan. Si rambut merah menimpali, benar juga, Profesor Jaya terlalu keras kepala. Ada begitu banyak ahli farmakologi di dunia ini, ganti yang lain saja. Beberapa hari ini, aku sedang bersiap mendaftar menjadi mahasiswa Profesor Rara. Mendengar itu, Brandon bertanya, Profesor Rara yang mana? Si rambut merah menjelaskan, Bu Rara Somon. Dengar-dengar, Profesor Rara hendak mengajar mahasiswa pasca sarjana tahun ini. Brandon menanggapi, aku dengar, Bu Rara berkaitan dengan beberapa lembaga penelitian di ibu kota. Jadi, bersiaplah yang terbaik dan usahakan lolos. Katakan padaku jika uangnya tidak cukup. Sementara itu, tampak Kaneta memendam kekesalannya. Kenapa topiknya malah berganti? Dulu, apapun yang terjadi, semua orang akan melindungiku. Tapi sekarang malah menyuruhku untuk bersabar padanya, katanya dalam hati. Sin lalu berpindah memperlihatkan Lor yang telah dijemput oleh sopir. Saat dia masuk ke dalam mobil, dia pun terkejut karena Stephen berada di dalam mobil. Dia pun bertanya, Tuan Stephen, kenapa kau datang? Tampak Stephen membawa bunga untuk Lor. Dia mengatakan, jika dia datang untuk menjemput Lor dengan wajah merona. Lor pun menerima bunga Stephen. Dia kemudian berterima kasih dan bertanya, Tuan Stephen, kenapa kau tiba-tiba memberikanku bunga? Karena hari ini adalah hari spesial, jawab Stephen dengan malu-malu. Menanggapinya, Lor berkata, sepertinya hari ini bukan hari istimewa, juga bukan hari ulang tahunku. Mendengar itu, tampak Stephen kesal. Dalam pikiran Stephen, dia benar-benar melupakannya. Jelas-jelas, minggu lalu dia mengatakan bahwa akhir pekan akan tidur sekamar denganku. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di rumah. Saat masuk ke dalam rumah, Lor tampak terkejut karena rumah telah didekorasi sedemikian rupa. Dekorasi gaya pedesaan yang kuat ini, sama seperti hari pengambilan sertifikat waktu itu, kata Lor dalam hati menilai. Saat masuk ke dalam rumah, Lor semakin terkejut karena mendapati Bibi Lai sedang berdoa. Mohon Dewa Pemberi Anak memberkati Tuan dan Nyonya untuk segera hamil, dan yang terbaik mengandung anak kembar sekaligus, agar Tuan Stephen dapat memiliki penerus. Setelah itu, Lor melihat Stephen dan bertanya, apakah kakak mengatakan sesuatu lagi? Stephen balik bertanya, apakah kau benar-benar tidak ingat hari apa ini? Setelah itu, Stephen menarik tangan Lor untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu, dia menyuruh Lor untuk tengkurap. Seperti biasa, kalau sudah disuruh tengkurap, pasti mau dipukul lagi. Mendengar itu, Lor pun hanya bisa pasrah. Apakah dipukul lagi? Jadi, hari apa ini sebenarnya? Kata Lor dalam hati. Setelah itu, dia pun turun dan tengkurap di atas kasur. Kemudian Stephen melancarkan aksinya dengan memukul pantat Lor berkali-kali. Dia pun bertanya, apa yang kau katakan padaku minggu lalu? Dengan wajah merona, Lor menjawab dengan skeptis, aku bilang, akhir pekan ini bersamamu. Stephen kembali memukul pantat Lor. Ternyata kau masih ingat. Lalu kenapa kau pura-pura tidak tahu? Setelah Lor mengetahui penyebab dia dipukul, dia pun langsung marah kepada Stephen. Tuan Stephen, kita jelas-jelas minggu lalu sepakat hari Sabtu, hari ini baru hari Jumat. Kau yang salah ingat, tapi malah memukulku. Stephen memalingkan wajahnya dan beralasan, maaf, aku sudah membaca almanak.
Hari ini adalah hari yang tepat untuk meminta anak, menikah, dan tidur bersama. Tapi aku lupa memberitahumu. Mendengar alasan tersebut membuat Lord semakin marah. Aku tidak hanya lupa memberitahumu, tapi juga memberitahu semua orang tentang hal ini. Stephen berdehem, aku tidak memberitahu semua orang. Aku hanya memerintahkan Jordi untuk bersiap. Lord menanggapi, Pak Jordi akan mengatur semua orang untuk berbelanja. Bukankah semuanya jadi tahu? Stephen pun tidak dapat lagi beralasan, aku yang salah. Apa hukuman darimu? Lord mengatakan, biarkan aku memukulmu kembali. Setelah mendengar itu, Stephen berpikir, aku adalah Raja Iblis. Kenapa aku malah harus dipukul oleh istriku? Tidak tahu ejani Stephen, istri adalah bos dalam rumah tangga. Memiliki hierarki tertinggi. Oke lanjut. Dia yang tidak mau dipukuli lalu berkata kepada Lord yang sedang kesal. Bagaimana jika ku belikan tas? Atau perhiasan? Apakah kau suka berlian merah muda? Dengan nada tinggi, Lord mengatakan, tidak, aku tidak kekurangan apapun, aku hanya mau memukulmu. Siapa suruh kau memukulku tanpa melihat kebenarannya? Dengan keringat yang bercucuran, Stephen berkata, hanya pukul sekali ya. Lord menolak, tidak bisa. Kau salah kali ini. Dengan terpaksa, sang Raja Iblis yang perkasa harus menerima hukuman dari istrinya. Dia pun turun dan tengkurap di atas kasur. Dengan wajah yang memerah, dia menyuruh Lord untuk segera memukulnya. Namun sebelum Lord memukul pantat Stephen, terlebih dahulu dia menusuk-nusuk pantat Stephen. Tuan Stephen, pantatmu benar-benar lentur ya. Stephen yang semakin malu, lalu berteriak untuk segera dipukul. Tanpa babi bu, Lord pun dengan yakin langsung saja memukul pantat Stephen dengan cukup keras berkali-kali. Setelah puas memukul pantat dan menghukum balik Stephen dengan wajah puas, Lord berkata kepada Stephen, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika begini lagi lain kali, aku akan tetap memukul pantatmu. Sedangkan Stephen, dia hanya bisa menerima dengan pasrah dan dengan perasaan yang malu sebagai Raja Iblis. Ini benar-benar merupakan penghinaan baginya. Tapi mau bagaimana lagi? Istri adalah bos. Oke lanjut. Setelah selesai menghukum Stephen, Lord kemudian berjalan masuk ke kamarnya. Terlihat di dalam kamar Lord, ada kotak hadiah dari Stephen. Lord pun lalu membuka kotak hadiah tersebut. Saat Lord membuka dan melihat isinya, wajahnya pun berubah jelek saat mengetahui jika itu adalah baju pelayan. Ini adalah pakaian pelayan seksi. Tidak disangka, Tuan Stephen yang terlihat serius di luar, tapi diam-diam memiliki hobi yang aneh. Sementara itu, terlihat Stephen membuka pintu kamar Lord. Saat melihat Stephen, Lord berkata dengan tatapan aneh, Tuan Stephen, kenapa kau memberikanku barang seperti itu? Melihat hadiah yang ia berikan dipertanyakan, Stephen mengatakan, apakah ada yang salah dengan pakaian ini? Aku sengaja menyuruh sekretaris wanitaku untuk membeli piyama wanita. Dengan wajah datar dan tertekan, Lord menjawab, jika tidak ada masalah sih. Tiba-tiba, Stephen langsung melingkarkan tangannya ke pinggang Lord. Kalau begitu, pakailah malam ini ya. Lord pun terkejut dengan permintaan Stephen tersebut. Dengan wajah memerah, dia berkata, namun, kata dokter, aku susah hamil. Jika kau menginginkan anak, kau akan kecewa. Stephen menenangkan, tidak apa-apa, kita mengikuti alur saja. Mendengar itu, Lord pun bertanya, kalau begitu, kita coba malam ini? Stephen pun menjawab, baik, kita coba malam ini. Adegan kemudian berpindah pada malam harinya. Terlihat Tuan Jordi sedang menuntun Lord. Nyonya, ikutlah dengan aku. Tidak lama kemudian, terlihat Lord telah sampai di sebuah meja makan yang telah dipersiapkan khusus untuk mereka berdua. Tuan Jordi berkata, ini adalah makan malam romantis yang aku siapkan untuk Anda dan Nyonya. Mendengar itu, wajah Lord menjadi jelek. Apakah harus begitu formal? Setelah itu, Tuan Jordi menuangkan minuman anak ke gelas Lord. Melihat itu, Stephen menegur, Jordi, anak kecil tidak boleh minum minuman anak. Gantikan jus buah untuknya. Akan tetapi, Lord dengan tegas mengatakan, aku akan berusia 21 tahun setelah ulang tahun. Aku boleh minum minuman anak. Setelah mengatakan demikian, Lord pun meminum minuman enak tersebut. Setelah merasakannya,
Dia pun memuji minuman enak tersebut. Jordi menanggapi, tentu saja, ini adalah minuman enak tahun 1982. Akan tetapi, Lord langsung menunjuk botol tersebut dan berkomentar. Namun, jelas-jelas tanggal produksi tertulis tahun lalu. Lucu banget nih Pak Jordi, mau nipu, tapi lawannya orang pintar. Oke lanjut, Pak Jordi pun hanya bisa tertawa canggung. Tuan, Nyonya, aku pamit dulu. Semoga malam kalian menyenangkan. Selepas Pak Jordi, Stephen menyuruh Lord untuk makan. Lord pun berterima kasih kepada Tuan Stephen. Sembari memakan makanannya, Lord berpikir, Tuan Stephen selalu menjagaku dimanapun. Siapa yang bisa menolak untuk dimanjakan olehnya? Mungkin inilah yang dinamakan cinta. Tidak lama kemudian, mereka pun telah selesai makan. Dengan sumringah, Lord berkata, Tuan Stephen, aku sudah kenyang. Dengan tatapan serius, Stephen bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lord pun beranjak dari duduknya. Kau tenang saja, aku tidak akan mengingkari janji. Aku akan pergi bersiap-siap sekarang. Lord kemudian kembali ke kamarnya, kemudian lekas untuk mandi. Dalam pikiran Lord, prinsip teori saat bekerja di bidang kami adalah pelajaran wajib. Begitu memutuskan untuk melakukannya, kau harus menghadapinya dengan tenang. Tidak lama kemudian, setelah Lord selesai mandi, dia datang mengetuk pintu kamar Stephen. Saat Stephen membuka pintu, matanya pun langsung terbuka lebar karena melihat Lord telah mengenakan pakaian pelayan yang telah dia berikan untuk dipakai malam itu. Terlihat wajah Lord yang memerah dan sedikit malu. Namun Stephen yang sudah tidak tahan lagi, langsung saja menarik Lord, kemudian ia menutup pintu. Terlihat wajah mereka yang sudah memerah dan tidak tahan lagi untuk memulai pertarungan sengit abad ini. Habislah kau malam ini, kata Stephen kepada Lord. Setelah mengatakan hal tersebut, adegan kemudian berpindah di atas kasur. Terlihat Stephen sudah sangat siap dan tidak dapat lagi untuk menahan hasratnya. Posisi Lord yang sedang berada di bawah berkata, Tuan Stephen, apa yang mau kau lakukan padaku? Lucu banget sih Lord. Udah jelas-jelas mau adu mekanik, malah pakai nanya lagi. Oke lanjut. Akan tetapi, Stephen tidak menanggapi Lord. Dia malah menggigit bagian leher Lord. Kemudian dia lanjut menerkam seperti halnya binatang buas yang telah kelaparan dan mendapatkan mangsanya. Mendapat perlakuan seperti itu, Lord masih sempat-sempatnya bertanya, Tuan Stephen, kenapa kau begitu buas? Menanggapi pertanyaan tersebut, Stephen mendekat dan berbisik di telinga Lord. Di atas kasur, aku tidak akan bersikap lembut pada wanita. Setelah mengatakan itu, dia menyentuh bagian sensitif Lord, hingga membuat Lord terperanjat, dan matanya terbuka lebar disertai suara yang sensitif. Stephen kembali berkata, Lord, siapapun dirimu, kau adalah istri Stephen Guntoro. Aku akan melindungimu selamanya. Setelah mengatakan itu, dia kemudian mencomot bibir Lord dengan ganas, sampai-sampai Lord mencengkram kasur dengan sangat erat. Aksi Stephen tidak sampai di situ saja. Dia kemudian menarik dan merobek pakaian Lord dengan ganasnya, seperti halnya binatang buas yang mengoyak mangsanya. Dengan nafas yang sudah tersengal-sengal, Lord berkomentar, kenapa kau harus menyobeknya? Baju ini mudah dilepas. Adapun Stephen, dia menarik tangan Lord dan menyuruhnya untuk beraksi juga. Jika kau begitu suka melepas, bantu aku melepaskannya. Tiba-tiba, Lord mencium aroma tubuh Stephen. Dengan wajah yang merona, Lord berkata, aroma ini, aroma tubuhmu tercium lagi. Mendengar itu, Stephen berkata dalam hati, aroma ini hanya tercium setelah muncul perasaan yang tak tertahankan. Gadis ini begitu menggoda. Ada aroma, itu normal. Setelah berpikir seperti itu, dia lalu mencium aroma tubuh Lord. Kenapa tidak ada aroma di tubuhmu? Tanyanya dengan heran. Setelah itu, dia lanjut bermain ke sana kemari, dari atas ke bawah, hingga membuat Lord bersuara aneh. Tidak ada. Jelas-jelas aku merasakan ada sesuatu yang hangat keluar dari tubuh bagian bawahku, dan perutku terasa agak sakit, kata Lord kepada Stephen. Tiba-tiba Stephen menghentikan aksinya. Dengan ragu, Stephen bertanya, kau tidak sedang dalam masa haid kan? Sontak, Lord langsung terbangun dengan terkejut. Tidak mungkin,
Ternyata benar-benar Haidt terlihat di kasur itu bercaksa stomat, di mana sebelumnya Lord berbaring. Menyadari hal itu, tampak Stephen dengan wajah yang sangat jelek dan kesal. Kenapa kau tidak mengatakan dari awal? Lucu banget guys, sumpah ini lucu kalilah. Gue sampai ketawa ngakak pas baca ini komik. Udah di ujung hasrat, malah tiba-tiba terhenti. Bayangin nggak tuh? Oke lanjut. Sembari memalingkan wajahnya dengan perasaan bersalah, Lord mengatakan, masa haidku memang tidak akurat. Mungkin karena aku minum minuman enak saat makan malam. Jetty datangnya lebih awal. Setelah mendengar itu, Stephen pun menjadi kesal dan menyalahkan pelayan Jordi. Karena Lord tidak mau mengecewakan Stephen. Dia pun bertanya, bagaimana kalau kita lanjut saja? Hal itu pun membuat Stephen geram dan semakin kesal. Kasihan banget guys Mas Stephen. Udah atur baik-baik untuk malam itu. Sampai-sampai dekorasi rumah. Tahu-taunya Lord sedang hate. Malah diajak main lagi, kan aneh bin kesal. Oke lanjut. Setelah itu, dia lalu pergi untuk mandi. Sial, apakah gadis ini benar-benar bukan utusan yang dikirimkan oleh organisasi ilegal untuk menghukumku? Kata Stephen dalam hati, disertai dengan perasaan kesal dan kecewa. Kasihan banget Mas Stephen. Oke lanjut.